Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah berjudul 6 tingkatan perkembangan jasmani dan rohani manusia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini disampaikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sifat kikir alias pelit itu kadangkala dapat terjauhkan sewaktu manusia ingin memenuhi gejolak syahwatnya, serta manakala orang ingin memamerkan diri atau ingin memperoleh popularitas diri. Tetapi taufan syahwat itu lebih hebat dan dapat tahan lama, sehingga tidak mungkin dapat terjauhkan tanpa kasih sayang Tuhan, tanpa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tulang itu yang paling keras adalah daripada seluruh atau keseluruhan unsur jasmani manusia, dan umurnya pun sangat panjang. Begitu pula kekuatan iman yang membentengi dan menyelamatkan manusia dari taufannya syahwat itu juga amat kuat dan memiliki umur yang panjang, sehingga dapat tahan lama bertempur melawan musuhnya, yakni nafsu syahwatnya, serta mampu mengalahkannya. Untuk bisa mengalahkan syahwat itu pun tidak terlepas dari belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Sebab taufan syahwat itu taufan yang begitu dahsyat dan sangat berbahaya. Tanpa belas kasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa, mustahil taufan itu dapat dihentikan. Oleh sebab itu Nabi Yusuf pun terpaksa menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma'ubayu nafsi inna nafsro la amaro bitoi illama rohimaro. Artinya, dan aku tidak menyebut diriku bebas dari kesalahan. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh orang berbuat jahat, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku. Surat Yusuf surat nomor 12 ayatnya
53. Di dalam ayat tersebut terkandung lafaz ila marohimataki, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Tuhanku. Lafaz itu senada dengan lafaz yang tersebut di dalam kisah Taufan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Berkaitan dengan kisah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, qala la asima shimal yauma min asyrillahi illa man rahim. Artinya dia atau Nuh berkata, pada hari ini tidak seorang pun akan selamat dari perkara Allah, kecuali orang yang ia berbelas kasih kepadanya. Surat Hud, surat nomor 11, ayatnya 43. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, ayat ini mengisyaratkan bahwa kedahsyatan taufan syahwat itu seperti taufan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Tingkatan yang keempat wujud rohani ini sesuai dengan tingkatan keempat wujud jasmani. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran Syarif, bismillahirrahmanirrahim, faqolaknal mughtaib ma. Artinya lalu dari segumpal daging itu kami buat tulang. Surat Al-Mu'minun surat nomor 23 ayatnya 14. Jelas bahwa tulang itu jauh lebih keras daripada segumpal daging. Lagi pula bila dibandingkan dengan segumpal daging, tulang itu lebih tahan lama, bahkan sampai beribu-ribu tahun bekas-bekasnya masih dapat ditemukan. Jadi tingkatan keempat wujud rohani ada persamaannya dengan tingkatan yang keempat wujud jasmani, karena iman seseorang pada tingkatan rohani yang keempat itu lebih kuat dan tangguh daripada iman seseorang pada tingkatan rohani yang ketiga, yang kedua maupun yang pertama. Ikatan hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih pun akan lebih dekat dan erat. Demikian juga pada wujud jasmani tingkatan yang keempat yang berupa tulang, karena secara jasmaniyah itu lebih keras dan tangguh daripada wujud jasmani pada tingkatan yang ketiga, yang kedua maupun yang pertama, yang hanya berupa segumpal daging, segumpal darah dan setetes nuktah. Hubungannya dengan rahim juga akan lebih erat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia,
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kini kita masuki pada tingkatan perkembangan rohani jasmani manusia pada tingkat yang kelima. Selanjutnya kita bahas tingkatan yang kelima, wujud rohani, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam ayat karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladinahum li'amatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, bismillahirrahmanirrahim, dan orang yang memenuhi amanatnya dan janjinya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 8. Jelasnya, seseorang mukmin yang mencapai tingkatan rohani yang kelima ini, ia bukanlah sekedar mampu menaklukkan syahwatnya saja dan dapat mencapai kemenangan besar terhadap nafsu amarahnya, melainkan ia senantiasa berupaya melangkahkan kakinya di atas jalan takwa yang rumit dengan memperhatikan setiap amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah dari sesama manusia dan sesama makhluk, serta selalu berusaha secara maksimal, secara sungguh-sungguh untuk memenuhi semua janji-janjinya. Yang dimaksud janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah janji imani yang dinyatakan oleh seorang mukmin pada saat dia berbaiat dan mengikrarkan iman, seperti tidak akan berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh secara, saya ulangi lagi, tidak akan membunuh sesama secara tidak benar, dan tidak akan mendatangkan fitnah, tidak akan durhaka, dan sebagainya. Yang ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quranul Karim, surat Al-Mumtahanah, surat nomor 60 ayatnya 12. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.